Kristen. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi tentunya terus menemani pendengar. Ya pendengar, khususnya Anda umat Kristiani, selanjutnya kita juga akan mendengarkan mimbar agama Kristen untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 1 April 2025 bersama Evangelis Paryono SPD dengan tema baik belum tentu berbuat baik. Selamat mendengarkan.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Melalui Pro 1 RRI dengan gelombang frekuensi 92,4 FM, melalui program Mimbar Agama Kristen. Perkenalkan, saya Evangelis Suparjono akan membawakan perenungan malam hari ini melalui tema baik belum tentu berbuat baik. Sekali lagi, tema yang boleh saya sampaikan malam hari ini adalah baik belum tentu berbuat baik. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan dan lebih jauh lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu pendengar setia, kita akan sama-sama berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, biarlah kita boleh mengerti, memahami dari setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh ada hingga saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi para pendengar setia melalui acara ini. Biarlah melalui acara ini kami diberkati, bahkan kami menjadi berkat buat orang lain melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami telah siap untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu, para pendengar setia melalui acara Mimbar Agama Kristen. Mari saya mengajak Bapak Ibu dimanapun berada, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita melalui Android ataupun apa saja. Melalui Alkitab kita akan sama-sama belajar yang kita ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ke 37. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai yang ke-37. Saya akan bacakan, Bapak Ibu juga boleh membaca bersama-sama atau menyimak. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Tema dari Alkitab ini adalah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi,
datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian Bapak Ibu pembacaan kita yang sangat panjang dari firman Tuhan malam hari ini. Sekali lagi bahwa saya sampaikan tema malam hari ini yaitu baik belum tentu berbuat baik. Baik belum tentu berbuat baik. Kalau kita melihat kronologis yang ada dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ke 37, ada beberapa tokoh yang tertulis dari Injil Lukas ini. Di situ ada ahli Taurat, ada Yesus, ada orang Samaria, ada orang Lewi, ada imam, ada penyamun, ada pemilik penginapan, bahkan di situ juga ada murid Yesus. Kita tahu bahwa ketika dalam perjalanannya Yesus selalu ada murid-murid Yesus. Nah, suatu hari ketika Yesus sedang mengajar kepada para murid-muridnya, kalau kita melihat kronologis yang ada, ketika Yesus sedang mengajar kepada para murid-muridnya, tiba-tiba ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu, kita tahu bahwa ahli Taurat itu orang-orang yang dimana ahli dalam kitab yang ada pada waktu itu. Ketika berjumpa dengan Yesus, selalu datangnya hanya untuk mencobainya. Bahkan Yesus juga selalu menjawab, bahkan setiap apa yang ditanyakan oleh ahli-ahli Taurat, selalu Yesus menjawabnya sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang ada. Bahkan dari kronologis yang ada dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai yang ke-37, di situ bahkan Yesus mengasih gambaran, bahkan perumpamaan kepada ahli Taurat pada waktu itu. Perumpamaan itu juga sangat jelas. Bahkan perumpamaan itu muncul sebuah tema baik belum tentu berbuat baik. Perumpamaan seperti apa? Nah, jelas di situ dikatakan ketika sedang ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko pada waktu itu. Dalam perjalanan, ketika tengah-tengah perjalanan datanglah seorang penyamun. Penyamun itu kita tahu bahwa dia adalah seorang perampok. Perampok bukan saja merampok, menguras harta bendanya, tapi dari kronologis yang ada, bukan saja merampok, tetapi menyiksa. Bahkan kalau kita melihat kronologis yang ada, seorang itu hampir mati. Hampir mati. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat yang ada pada Lukas pasal yang ke-25 sampai yang ke-37, di situ ada seorang imam. Kita tahu imam, bahwa imam itu kerjanya ya hanya di bait Allah, membawa setiap orang-orang yang datang ke bait Allah untuk
ibadah. Di situ juga ada orang Lewi. Orang Lewi tugasnya hanya mempersiapkan segala sesuatu dalam setiap peribadatan. Dua orang ini tentunya sesuatu pekerjaan yang bisa dikatakan baik. Tetapi faktanya yang ada ketika dalam perjalanan, ketika Yesus ngasih dalam gambaran perumpamaan, ketika orang yang sedang mengalami penderitaan, ketika orang yang sedang mengalami kesusahan, kita tahu bahwa imam itu tahu orang itu membutuhkan pertolongan. Tetapi faktanya yang ada, imam itu menghindar. Kalau kita baca di ayat tersebut. Berikutnya ada seorang yang orang Lewi. Ketika melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, menghindar juga. Ternyata pekerjaan yang baik belum tentu itu yang terbaik. Nah, malam hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang kita boleh pelajari. Baik belum tentu berbuat baik. Nah, dari kronologis yang ada di situ saya belajar daripada seorang Samaria ketika melihat orang yang sedang mengalami penderitaan yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-33, ada satu kata kunci daripada orang Samaria yang kita boleh pelajari malam hari ini, yaitu tergeraklah hatinya. Nah, kita kembali ke Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Melihat ayat yang di atasnya, orang Lewi, imam, tidak ada kata tergeraklah hatinya. Justru di situ menghindar. Ya, menghindar. Tetapi orang Samaria ini ada satu kata kunci, yaitu tergeraklah hatinya. Apa yang kita pelajari daripada orang Samaria ini? Ada 4 poin yang boleh saya pelajari daripada orang Samaria ini. Yang pertama adalah berbuat baik tanpa melihat imbalan. Ya, sekali lagi, ada 4 poin yang kita boleh pelajari daripada orang Samaria ini berkaitan dengan tergeraklah hatinya. Yang pertama adalah berbuat baik tanpa melihat imbalan. Ya. Seorang Samaria ini tidak memikirkan bahwa nantinya ketika kamu sembuh, nanti minta tolong ya, kamu nanti berbuat baik kepada saya. Tidak. Tetapi di situ ada salah satu ayat terkunci, tergeraklah hatinya ini, sehingga dia tidak melihat harus nanti hubungan timbal balik seperti apa yang nanti akan saya dapat. Itu yang pertama. Orang Lewi ini tidak melihat bahwa nanti saya akan dapat apa. Yang kedua, apa yang dilakukan orang Samaria ini ketika berbuat baik karena melihat adalah belas kasihan. Di situ tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, tentunya kita boleh menarik kesimpulan daripada orang Samaria ini dari 4 poin yang saya sampaikan ini. Berbuat baik tanpa melihat imbalan, berbuat baik karena belas kasihan. Bahkan di sini orang Samaria tidak bosan-bosan untuk berbuat baik. Dia menolong, merawat, bahkan sampai ke penginapan, bahkan dia yang membayarnya. Yang terakhir saya sampaikan bahwa jangan menunggu ada dulu baru berbuat baik.
Tetapi di sini, selagi masih ada kesempatan, ayo kita berbuat baik untuk memberi yang terbaik. Dan kesimpulan yang boleh saya sampaikan malam hari ini, teruslah berbuat baik meski hal itu tak dianggap orang lain sebagai kebaikan. Sebab kebaikan kita tak harus dinilai oleh orang lain. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kita semua, para pendengar Pro 1 RRI. Dan satu hal yang boleh saya sampaikan, kita punya Roh Kudus yang tidak pernah terbatas, yang akan senantiasa membuat kita untuk senantiasa menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah Engkau memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu, dan bukan saja kami menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Mimbar Agama Kristen untuk kesempatan hari ini ya, di hari Selasa 1 April 2025 dengan tema Baik Belum Tentu Berbuat Baik bersama Evangelis Parjono SPD. Dan pendengar, tentunya Mimbar Agama Kristen tadi mengakhiri kebersamaan kami dalam rangkaian Palembang sore ini. Tetap terus bersama kami. Selanjutnya kami juga akan masih menemani pendengar dalam rangkaian acara di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi dalam Palembang malam ini. Dan takkan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikan ku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doa